Sebentar ya. Baik, sudah ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Nah, selamat sore semuanya. Ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya sore hari ini kita kembali melanjutkan daurah adab ya yang membahas atau diambil dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Dan syarah ini adalah syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Kita sampai pada pembahasan adab-adab makan dan kita masuk ke bab selanjutnya terkait adab-adab makan yaitu babul amri bil akli min janibil qas'ati wan nahyi anil akli min wasatiha ya, yaitu bab perintah untuk makan dari sisi eh, bejana ya atau wadah gitu ya, dan larangan untuk makan dari tengahnya gitu ya. Jadi kalau makan dari sisinya atau dari pinggirnya ya, dan ada larangan nanti untuk makan langsung diambil dari tengahnya. Taib. Tafadhol, ada yang bisa bacakan hadisnya? Siapa? Silakan. Halo, tes tes. Ada yang bisa? Tafadhol, Cahyono, silakan coba open mic. Baik. Anni Halo. Bani Abbas radhiyallahu anhuma Mm-mm. Lanjutkan. Afan. Terus lanjutkan. anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-barakatu tanzilu wasata ta'ami fakulu qafratai qalat kulu wasa wasati. Baik. 6. Hadis yang pertama ya. Ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, ya al barakatu tanzilu wasata ta'am. Ya, keberkahan itu turun pada eh, tengah makanan ya. Keberkahan itu turun pada tengah makanan. Fakulu min hafataihi. Maka makanlah kalian dari tepi-tepinya ya. Wala ta'kulu min wasatihi. Dan janganlah kalian makan dari tengahnya. Ya, jadi anjurannya adalah makan itu dari mana? Dari tepian makanannya, bukan dari tengahnya gitu ya. Ini kalau makan di nampan ya, atau di piring ya, atau di bejana, anjurannya adalah makannya dari tepinya, bukan langsung di tengahnya yang dimakan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi dan berkata bahwasanya hadis ini adalah hasan sahih. Oh, masih ada satu hadisnya. Nah, silakan. Siapa lagi? Tafadhol. Umamah. Bisa bicara? Silakan. Terdengar nggak Ustaz suaranya? Iya, terdengar. Silakan. Fatim ya. Fatim Maimun. Umama Ustaz, Gimana? Ana Umama.
Oh, kok namanya beda? Soalnya yang satunya suara zoomnya nggak masuk, Ustaz. Oh, begitu. Baik, tafadhol. Hadis yang kedua, silakan. Wa an Abdillah. وعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغر الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها رواه أبو داود بإسناد جيد. Baik, nah, dari hadis yang kedua ya, ini lumayan panjang ya. Berarti nanti penjelasannya juga panjang mungkin ya. Nah, kalau dibahas per hadisnya. Eh, entah cukup atau enggak. Kita masuk dulu ke hadisnya ya. Wa an Abdullah bin Yusrin dan dari Abdullah bin Yusr ya. Bin Busrin afwan kan Yusrin. Abdullah bin Busrin ya radhiyallahu anhu ya berkata adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya gitu ya. Qas'atun. Beliau itu punya bejana yang besar gitu ya. Bejana yang besar yuqalu laha al-ghurra. Yang bejana ini disebut dengan nama al-ghurra. Jadi bejananya Nabi yang besar itu, bejana itu maksudnya wadah. Gitu ya. Nabi punya wadah yang besar yang disebut atau namanya adalah al-ghurra gitu. Yahmiluha arba'atu rijal. Yang bejana ini dibawa oleh 4 orang gitu. Berarti kan besar ya. Kalau bejananya bisa dibawa 1 orang berarti kan kecil ya. Ini dibawa 4 orang laki-laki. Ya berarti bejananya besar atau wadahnya ini besar ya. Ya sekarang mungkin dipakai mukbang gitu ya. Kalau ada gitu ya. Falamma adhau dan ketika duha ya. Ketika eh, datang waktu duha wasajadu dan mereka mereka maksudnya Nabi dan para sahabatnya ini sedang sujud. Sujud maksudnya sholat di sini ya. Wasajadu ad-duha dan sujud ketika duha maksudnya sholat duha ya jadi sedang melaksanakan sholat duha utia bitil kal qissah bitil kal qas'ah afwan. Kemudian didatangkan ya dengan bejana tadi itu jadi ketika Nabi dan para sahabatnya sedang sujud sedang sholat duha ya kemudian bejana yang gede itu tadi yang dibawa oleh 4 orang didatangkan kepada mereka gitu ya yakni waqad surida fiha dan sudah di apa namanya diisi ulang jenazahnya maksudnya sudah ada makanannya gitu jadi mungkin ini karena waktunya sarapan gitu ya nah, jadi pas banget gitu selesai sholat duha terus bejananya datang dibawa dan sudah ada sudah terisi gitu sudah diisi gitu surida fiha sudah diisi gitu di dalamnya sudah ada makanannya berarti gitu kan nggak mungkin ya dihidangkan kepada Nabi tapi diisinya batu gitu kan nggak ya tapi diisinya berarti diisi ya makanan gitu kan faltafu alaiha ya maka mereka pun mengelilinginya ngumpul di bejana itu gitu ngumpul di wadahnya itu persiapan mau makan gitu ya falamma kasuru ya dan ketika sudah banyak yang ngumpul ya jatha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW kemudian duduk dengan gimana nyebutnya ya
Jasa, jasa itu maksudnya duduk dengan sigap gitu ya, duduk dengan tegap ya. Maksudnya duduknya duduk berlutut gitu, duduk berlutut, dunia berlutut gitu, lututnya ditekuk gitu ketika duduk ya. Mirip ya mirip kayak duduk di antara dua sujud gitu ya, seperti itu ya, mirip-mirip seperti itu. Jadi apa namanya, lututnya ditekuk gitu, seperti itu. Faqala A'rabiyun, maka kemudian datanglah seorang Arab Badui, ya, kemudian berkata, Ma hadhil jilsah, duduk-duduk apa ini ya? Maksudnya ini ada acara apa gitu? Kok ada bencana besar, kemudian orang-orang pada ngumpul ngelilingi bencana itu kan? Makanya orang Arab ini nanya, Ma hadhil jilsah, lagi duduk-duduk ngapain ini gitu kan? Ada acara apa ini gitu ya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ja'alani abdan karima. Ya, sesungguhnya Allah itu telah menjadikanku sebagai hamba yang mulia, gitu ya. Walam yaj'alni jabbaran anida. Dan Allah tidak menjadikanku eh, orang yang angkuh dan kejam, gitu ya. Orang yang angkuh dan kejam, ya. Jadi eh, agar tidak salah paham, gitu ya. Maksudnya ini adalah acara makan-makan bareng ini. Ya, bukan bukan acara merendahkan orang itu enggak gitu loh. Jadi Nabi ingin menunjukkan ini dengan kita makan bareng itu maksudnya ini adalah contoh bentuk kemuliaan gitu. Ya, bukan saya menyombongkan diri ke kamu, ini loh saya punya makanan banyak gitu misalnya. Ini loh saya orang kaya gitu enggak gitu maksudnya gitu. Makanya Nabi katakan innallaha ja'alani abdan karima. Allah itu menjadikan saya sebagai hamba yang mulia gitu loh. Dan tidak menjadikanku sebagai hamba yang angkuh dan kejam ya. Karena takutnya dikiranya apa namanya eh, macam-macam. Ya mungkin dikiranya lagi pamer makanan ya atau dikiranya lagi apa ada pemaksaan di situ atau apa gitu kan. Nah, maka Nabi jelaskan itu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulu min hawalaiha wada'u dzirwataha yubarak fiha." Makanlah dari sisi-sisinya, ya. Makanlah kalian dari tepi-tepinya, ya, dari tepi-tepi bejana itu. Ini kan bejananya besar, dibawa bawa aja harus butuh 4 orang gitu kan. Berarti kan besar ya. Nah, itu makan dari pinggirannya, jangan makan langsung ambil dari tengahnya gitu. Wada'u dirwataha ya. Dan apa namanya? Biarkan ya, dan biarkan bagian tengahnya gitu. Dan biarkan bagian tengahnya, maksudnya dimakannya nanti terakhir gitu bagian tengahnya. Yubarak fiha, maka akan karena akan diberkahi di dalamnya seperti itu. Jadi dibiarkan dulu gitu. Taib seperti itu. Kita masuk ke penjelasannya syarah. Taib. Hadal babu alladhi aqadahu an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi riyadis salihin fi kitab adab ta'am yufidu ma asyarna ilaihi fi ma sabaq. Bab ini yang disepakatkan atau diakatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin pada kitab adab makan memberikan kita faidah sebagaimana yang telah berlalu ya, wa huwa annahu yanbaghi linnas an ya'kulu min hawafil qas'ati, yakni min jawanibiha la min wasatiha wala min a'laha, yaitu selayaknya bagi seorang manusia agar mereka itu makan dari tepi-tepian bejana atau dari sisi-sisinya ya, bukan dari tengahnya gitu ya. Tafadhal, bisa dibacakan lagi. Siapa saja silakan.
Ada? Ada yang mau coba baca lagi? Kalau tadi kan hadisnya ya, ini syarahnya nih. Ada yang mau coba baca lagi? Silahkan. Yang tadi nggak apa-apa, yang tadi sudah baca, baca lagi juga nggak apa-apa kalau yang lain nggak ada yang mau. Ada nggak? Nggak ada. Cahyono tadi gimana? Atau Aisyah? Oh Aisyah, tafadhal Aisyah. Fafi hadis. ففي حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن بسر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك وأن الإنسان إذا قدم إليه الطعام فلا يأكل من أعلاه بل يأكل من الجانب فإذا كان معه جماعة فليأكل مما يليه فلا يأكل مما يلي غيره. Baik. Nah, Fafi hadis dan pada hadis Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhuma ya eh, adalah menunjukkan hal itu. Maksudnya menunjukkan terkait makan itu harus dari tepiannya gitu. Dan bahwasanya seorang manusia apabila disajikan kepadanya makanan, maka janganlah dia makan dari atasnya. Ya, atasnya maksudnya ya bagian tengahnya itu. Ya, akan tetapi ya dia makan dari tepinya. Ya. Dan apabila dia makan bersama sekelompok orang, maka makanlah dari yang dekat dengannya. Jadi misal dia makannya bareng-bareng sama orang lain, maka dia makannya dari yang dekat sama dia gitu. Yang dekat sama dia itu yang dimakan dulu gitu. Wala ya'kulu mimma yali ghairuh. Dan janganlah dia makan makanan yang dekatnya sama orang lain. Seperti itu. Baik, silakan. Siapa lagi? Wa fi qawlihi al-barakatu. Faddal. Ada lagi? Ana Ustaz. Nah, silakan. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-barakatu tanzilu wasatat ta'ami dalilun ala anna al-insana law akala min a'laha ay min al-wasati tuzi'atil barakatu min at-ta'ami. Baik. Dan pada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mana yang al-barakatu tanzilu wasata ta'am, ya keberkahan turun di tengah makanan, ya dulu ala anal insan ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya manusia itu kalau dia makan dari tengahnya, dari atasnya, maksudnya tengahnya, dari tengahnya ada orang makan, dia langsung tengahnya yang dimakan dulu gitu maksudnya. Ya, maka nuziat al-barakatu minat ta'am. Keberkahan itu diangkat dari makanan itu. Makanannya jadi nggak berkah. Ya, bisa jadi dia yang nggak kenyang makannya atau nggak merasakan nikmat makannya dan lain-lain. Gitu ya. Intinya keberkahannya hilang. Kalau dia makan langsung dari tengahnya gitu. Makanya makan itu dari pinggirannya ya. Kalau enggak maka seperti yang Nabi katakan al-barakatu tanzilu wasatotaan. Keberkahan itu diangkat dari tengah makanannya. Taib. Tafadhol selanjutnya. Hmm. Umamah, silakan baca lagi nggak apa-apa kalau yang lain nggak ada. Bacanya sampai ini ya Umamah. Sampai yes nggak apa. Setelah sampai titik sini nggak apa-apa. Tafadhol. Qala ahlul ilmi. Qala ahlul ilmi illa idza kana at-ta'amu anwa'an wa kana naw'un minhu fil wasati wa arada an ya'khudha minhu syai'an fala ba'sa
مثل أن يوضع اللحم في وسط الصحفة فإنه لا بأس أن تأكل من اللحم ولو كان في وسطها لأنه ليس له نظير في جوانبها فلا حرج كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء يلتقطها من الصحفة كلها والدباء هي القرع. Taib. Dan berkata ahli ilmu, ya atau ahli ilmu berkata bahwa kecuali ini ada pengecualian ya. Pengecualian makanan ini boleh diambil apa namanya tengahnya, ya tengahnya dulu. Kapan ya? Apabila makanannya itu macam-macam jenisnya, gitu. Apabila makanannya jenisnya macam-macam, ya. Kalau yang tadi itu misalnya ya, kasus tadi itu misal nasi goreng misalnya. Nasi goreng tapi dimasak besar, kemudian ditaruh di satu nampan, dimakan bareng-bareng gitu kan. Kan sejenis ya, sama gitu ya. Nah, itu makanya dari pinggir gitu. Karena kan di sisi manapun itu juga sama nasi goreng kan gitu ya. Tapi kalau macam-macam ya, wakana na'un minhu fil wasat dan ada satu jenis khusus di tengahnya. Ya, ya. Jadi di pinggirannya itu nggak ada sesuatu yang ada ya di tengahnya itu gitu. Gitu ya. Jadi nggak ngeblend gitu. eh Kalau nasi goreng misalnya kan ayamnya ayam suwir dicampur di nasinya terus diaduk kan merata gitu ya satu nasi. Nah, tapi misal ada makanan yang dia itu eh, nasinya di pinggirannya. Nah, di tengah itu ada makanan khusus yang nggak ada di pinggiran gitu. Ya. Wa ada an ya'khudha minhu syai'an fala ba'sa. Dan apabila dia ingin mengambil itu ya dari tengahnya dicuil gitu ya, terus dimakan sama yang pinggirnya itu nggak apa-apa. Dan di sini saya menggambarkan, misal di tengah makanan itu diletakkan daging misalnya. Antum biasa yang makan mungkin kalau pernah datang ke restoran Arab atau rumah makan Arab ya kayak apa? Ya adalah Emados misal atau apa gitu ya. Terus ada makan bareng gitu di situ, makan pakai nampan gitu. Nah, terus biasanya ayamnya itu ditaruh di tengah gitu. Terus nasi kebulinya itu di pinggirnya gitu. Nasi kebulinya itu di pinggir atau di eh, tepian-tepiannya gitu kan. Nah, daging-dagingnya tuh ditaruh di tengah gitu ya. Daging-dagingnya ditaruh di tengah. Nah, sambelnya dipisah gitu ya. Nah, fa innahu la ba'sa an takula minal lahmi walau kana fi wasatiha. Maka nggak apa-apa gitu. Kita makan terus kita nyuwil ngambil daging dari tengah gitu. Atau nasi ayam, ya biasanya ayam juga gitu. eh Ayamnya di tengah. Nah, kita kalau nggak ke tengah, kita makannya nasi doang. Kalau kita nggak nyuwil makan dari tengah, kita makannya nasi doang. Nah, itu nggak apa-apa diambil gitu. Ya diambil, dicuil, terus kita makan gitu kan. Li'annahu laisa lahu nadhirun fi jawanibiha. Karena tidak ada bagian itu kalau di tepiannya itu nggak ada gitu. Dan cuma ada di tengah itu. Jadi nggak bisa kalau mau makan itu, tapi nggak ngambil ke tengah makanan itu kan nggak bisa, nggak mungkin. Maka mau nggak mau ya harus seperti itu. Falah haraj. Maka yang seperti ini nggak apa-apa gitu kan. Dan ini juga ya kama anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yatatabba'u duba. Ya, ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu beliau pernah apa namanya melakukan yaitu menggeser atau meminggirkan duba ya duba itu apa namanya labu atau waluh gitu ya labu atau waluh yang dia itu awalnya itu di tengah gitu ya. Nah, di tengah kemudian Nabi Nabi pinggirkan gitu untuk Nabi makan gitu seperti itu. Jadi ini nggak apa-apa gitu ini nggak apa-apa kalau misal mau dilakukan gitu ya. Taib, tafadhal Hilma Hilwa apabila mau keluar dari Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Seperti itu ya. Jadi kalau misal makanannya macam-macam ya, atau ada makanan yang khusus di tengah gitu. Macam-macam itu gimana sih maksudnya? Kalau tadi kan kasusnya makanan ada makanan khusus di tengah yang nggak ada di pinggir gitu ya. Kalau makan macam-macam itu gimana? Ya makan macam-macam itu misal kayak di ini di apa? Di sajian
prasmanan misalnya gitu kan masakan macam-macam ya. Atau makan di Lebaran misalnya kan gitu. Kan biasanya disajikan oleh tuan rumah untuk tamunya kan macam-macam gitu ya. Artinya nggak sama gitu. Nggak sama semua orang. Ada orang yang mau ngambilnya yang itu, ada orang yang mau ngambilnya yang ini. Ya. Dan yang dia ambil cuma ada, yang dia ambil itu adanya di tengah gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang kalau jenisnya sama, cuma satu tok gitu ya, maka makan dari tepi gitu. Makan dari tepi. Tapi kalau jenisnya itu macam-macam dan memang ada kekhususan jenis makanan di tengah, ya maka boleh gitu ya. Ambil makanan dari tengahnya. Taib. Ya silakan Hilma Hilwa, silakan. Tafadhal jika ingin izin keluar. Taib. Kemudian, oh habis ya. Sedikit lagi ya. Ini sebenarnya pembahasan sholat duha ya. Tafadhal. Kita bahas sekilas saja ini sholat eh, terkait sholat duhanya. Tafadhal kepada tadi siapa? Umamah baca lagi dikit lagi. Wa fi hadithi Abdullah ibn Busrin sampai selesai halaman ini. وفي حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه دليل على استحباب ركعتي الضحى لقوله فلما جسد الضحى Sajadu, أي sajadu. لما صلى Bukan jasadu, sajadu. فلما سجدوا الضحى Hmm. أي لما صلوا صلاة الضحى وصلاة الضحى سنة وقتها من ارتفاع الشمس قدر قدر م- قدر رمح أي من بعد طلوعها بنحو ربع ساعة إلى قبل الزوال بقليل أي إلى أن يبقى على الظهر 10 دقائق كل هذا وقت لها. Baik. Nah, dan hadis dari Abdullah bin Busrin tadi ya. Ini juga dalil atau petunjuk tentang kesunahan 2 rakaat duha. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebagaimana riwayat tadi ya, bukan sabda Nabi ya, Afan. Sebagaimana riwayat tadi dikatakan falamma sajadu ad-duha. Dan ketika mereka sedang sujud di waktu duha gitu. Artinya sedang sholat duha gitu ya. Ailam masallau sholat duha. Maksudnya adalah ketika sholat duha gitu. Ketika sedang melaksanakan sholat duha. Wa sholat duha sunnatun. Dan sholat duha ini hukumnya sunnah. Waktunya dari irtifa isyams, yaitu naiknya matahari. Artinya kalau matahari belum terbit, belum boleh sholat duha gitu. Matahari sudah terbit qadra rumhin. eh s- Qadra rumhi itu setakar atau kurang lebih sepanjang tombak gitu, sepanjang tombak. Ya sekitar ya berapa ya, 1 meteran mungkin ya. Intinya matahari itu sudah kelihatan gitu, sudah kelihatan dari apa namanya, dari pas terbitnya. Artinya bukan bukan sunrise yang mataharinya baru baru separoh gitu kelihatannya. Enggak, berarti mataharinya sudah full bulat gitu kelihatan agak ke atas gitu ya. Nah, kalau di sini dikatakan yakni min rubu'i sa'atin min tulu'i syamsi atau 15 menit setelah matahari terbit ya. Jadi matahari awal terbit itu awal muncul ya. Awal muncul ya, bukan berarti langsung kelihatan bulat enggak. Dari awal muncul itu 15 menit kurang lebih sampai agak naik gitu. Nah, kemudian sampai mendekati waktu zawal ya. Jadi waktunya dimulai dari 15 menit setelah matahari terbit sampai mendekati waktu zawal. Waktu zawal itu apa? Waktu zawal itu adalah waktu bergesernya matahari dari tengah langit gitu. Misal jam 12 pas itu matahari pas di tengah-tengah langit gitu ya. Nah, maka waktu zawal itu ya ketika matahari sudah nggak tegak lurus dari
tengah langit, geser gitu, geser ya. Nah ini mulainya waktu duhur ini sebenarnya ya. Waktu duhur itu adalah ketika waktu zawal, itu ketika matahari mulai dari apa namanya bergesernya matahari dari tengah langit. Kalau pas tengah langit itu eh, belum boleh sholat duhur. Tapi kalau sudah bergeser, ya bergeser dari tengah langit, ya condong sedikit, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, waktu duha itu mulai dari dari tadi 15 menit setelah matahari terbit sampai mendekati waktu duhur. Tadi ya, mendekati waktu zawal. Sedikit lagi zawal gitu misalnya. Sedikit lagi masuk waktu zuhur. Nah, itu batasnya sholat duha. Yani lan yabqa ala zuhuri asyra daqaik ya. Di sini diperkirakan oleh Syekh ya kurang lebih sekitar 10 menit sebelum waktu zuhur. Jadi mulai 15 menit setelah matahari terbit sampai 10 menit sebelum zuhur. Itu batasan waktu sholat duha. Ya, seperti itu. Baik, karena ini sudah habis waktunya ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Melanjutkan pembahasan ini. Iya. Ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan untuk pertemuan sore hari ini. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Tafadhal, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, hmm.